wa nasyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasulullah. Kita juga bersaksi bahwa sesungguhnya Muhammad adalah Abdullah, adalah hamba Allah wa rasuluhu, dan utusan Allah. Arsalahu, Allah mengutusnya, ilal jinni, kepada jin, wal ins, manusia, wal arabi, dan Arab, wal ajami, dan orang ajam, yakni orang selain Arab, bil huda, dengan membawa petunjuk, wa dinil haqqi, dan dengan membawa agama hak, wa dinil haqqi liyudhhirahu ala dini, supaya memenangkannya, mengalahkannya, untuk saya menjadikan agama yang hak ini mengalahkan ala dini kullihi, atas agama yang lain semuanya, walau karihal musyrikun, walau orang-orang yang musyrik ini benci. Wa annahu ballaghar risalah, dan sesungguhnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam balagha, sudah menyampaikan risalat, ar-risalah, menyampaikan risalah, sesuatu yang dikirim oleh Allah untuk disampaikan kepada umat Kanjeng Nabi, umatnya para nabi, uratnya seorang nabi, namanya risalah. Dan kita bersaksi bahwa sesungguhnya Rasulullah niki sudah menyampaikan risalah. Ulangi lagi, wa nasyhadu, kita bersaksi sesungguhnya Muhammad Abdullah wa rasuluh, arsalahu, dan yang Allah mengirimkannya, ilal jinni, kepada manusia, wal insi, kepada jin, wal insi, manusia, wal arabi, dan orang Arab, wal ajami, dan orang ajam, orang selain Arab disebut ajam. Hanya satu-satunya Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang diutus untuk semuanya, untuk manusia, orang Arab, orang kaumnya sendiri maupun yang lain. Dan Rasulullah diutus kepada manusia dan jin, bil huda, dengan membawa agama, dengan membawa petunjuk, wa dinil haqqi, dan agama kebenaran, agama yang benar, liyudhhirahu, supaya Allah menjadikan agama hak ini mengalahkan semua agama, walau karihal musyrikun, walaupun semua orang musyrik ini benci. Wa annahu ballaghar risalah, dan sesungguhnya Rasulullah SAW sudah menyampaikan risalah. Menyampaikan apa yang risalah adalah apa? Menyampaikan apa yang diturunkan kepada Rasulullah oleh Allah untuk disampaikan kepada umatnya, ini sudah disampaikan semuanya. Wa addal amanah, dan sudah memberikan amanah, amanah yang diberikan kepada umatnya juga diberikan. Wa nasahal ummah, dan Rasulullah sudah memberi nasihat atau sudah berbuat baik, sudah berusaha untuk umat ini menjadi baik, nasahal ummah. Wa kasyafal ghummah, dan sudah menghilangkan kesusahan, kemunduran yang dialami oleh umat Islam sebelum Rasulullah SAW, kezaliman yang terjadi sebelum Rasulullah diutus. Wa jahada fillahi haqqa jihadih, dan Rasulullah sudah berjihad di jalan Allah dengan sebenar-benarnya jihad. Kan Rasulullah ini jihad keluar dari Madinah untuk melakukan peperangan, terjadi atau tidak terjadi, tapi keluar dari Madinah untuk melakukan peperangan ini sampai 27 kali dalam jangka waktu mulai tahun kedua sampai tahun ke-10. Wa annahu shadiqun aminun, dan sesungguhnya Rasulullah adalah shadiq, adalah orang yang jujur, yang enggak bohong, aminun, yang bisa dipercaya dalam segala hal, termasuk menyampaikan apa yang dari Allah Subhanahu wa taala kepada umat ini. Muayyatun, Rasulullah diberi penguat, dibantu, diberi kekuatan, bil barahini shadiqah,
dengan dalil-dalil yang benar, dengan burhan-burhan yang benar, wal mu'jizatil khariqah, dan dibarengi dengan mukjizat yang khariqah, yani khawariqul adat, yang tidak sama dengan adat. Beliau punya dalil-dalil, punya bisa debat yang mengalahkan orang-orang, dan punya mukjizat yang khariqah. Dan mukjizat itu pasti tidak sama dengan kebiasaan. Nah, orang sekarang cenderung untuk cenderung untuk menyamakan mukjizat itu dengan sesuatu yang biasa, sehingga kemudian banyak mukjizat yang kadang mungkin diingkari karena itu tidak sesuai dengan kebiasaan, seperti bulan dibelah. Ini diingkari karena itu tidak mungkin. Subhanallah, Allah Subhanahu wa taala maha kuasa, yang membuat hukum alam, yang membuat hukum alam itu adalah sunnah Allah Subhanahu wa taala. Yani itu memang kebiasaannya Allah membuat seperti itu, tapi sebenarnya Allah mampu untuk tidak seperti hukum alam yang sudah memang dibikin oleh Allah Subhanahu wa taala. Wal mu'jizatil khariqah wa anna Allah faradha. Jadi Rasulullah membawa mukjizat yang tidak sama dengan hal-hal yang terjadi biasa. Wa anna Allah faradha 'alal ibadi tasdiqahu, dan sesungguhnya Allah faradha mewajibkan 'alal ibadi kepada hamba-hambanya tasdiqahu untuk membenarkannya, wa ta'atahu dan taat kepadanya, wa tiba'ahu dan mengikutinya. Wajib membenarkan semua apa yang dingendikan Rasulullah, wajib kita taat kepada Rasulullah, dan wajib kita mengikuti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wa annahu la yaqbalu, dan sungguhnya Allah la yaqbalu, tidak menerima iman abdin, keimanan seorang hamba, wa in amana bihi, wa in amana, senajan dia sudah iman bihi dengannya subhanahu wa ta'ala, dengan Allah ta'ala, hatta yu'mina bi Muhammadin, sampai dia beriman dengan Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ini juga orang masuk surga semuanya, walaupun semua ada orang yang berpendapat masuk surga semuanya yang ekstrim, semua agama itu menuju surganya Allah Subhanahu wa taala. Yang sedikit di bawahnya, pokoknya yang iman dengan Allah dan mengesahkan Allah walaupun tidak iman dengan Rasulullah masuk surga. Padahal Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah bersabda, walladzi nafsu Muhammadin biyadih, dalam Sahih Bukhari Muslim, walladzi nafsu ya Muhammadin biyadih, demi Allah yang nyawa Muhammad biyadih di tangannya, la yasma'u ahadun min hadhil ummah Yahudiyun wala Nasraniyun, tidak mendengar, seseorang tidak mendengar tentang aku dari umat ini, tidak seorang pun mendengar tentang aku dari umat ini, baik Yahudi ataupun Nasrani, apalagi yang lain. Tsumma yamutu, kemudian dia mati, walam yu'min billadzi ursiltu bih, dan dia tidak iman dengan apa yang aku diutus untuk membawanya, illa kana min ashabin nar, kecuali orang tersebut adalah termasuk ashabun nar, terus penduduk neraka. Di hadis sahih Muslim. Wa bi jami'i ma, dan iman dengan semua perkara jaa yang beliau datang bi membawanya, dan wajib Allah tidak menerima imannya seseorang sampai dia iman dengan Kanjeng Nabi Muhammad dan iman dengan apa yang dibawanya, wa akhbara, dan apa yang dikabarkan anhu tentangnya, fi umurid dunya wal akhirah, dalam urusan dunia maupun akhirah, wal barzakh, dan alam barzakh, alam kubur, alam antara hidup di dunia ini dengan alam nanti dibangkitkan sebelum itu, namanya barzakh. Wa min dzalika ayyumina, masalah barzakh niku yakni
apa yang ada sesuatu yang di tengah-tengah ini namanya barzakh. Kayak apa, maka disebut barzakh antara apa namanya niki, air asin dengan air tawar yang enggak campur, bainahuma barzakhul la yabghiyan, di antara kedua itu ada nama barzakh, penghalang yang jadikan keduanya tidak campur antara ini. Wa min dzalika ayyumina bi su'ali munkarin wa nakir, di antara yang dibawa oleh Rasulullah, di antara yang diceritakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah ayyumina, atau wa min dzalika, termasuk yang harus kita imani adalah dari apa yang dibawa Rasulullah adalah ayyumina bi su'ali munkarin wa nakir, untuk kita mengimani dengan bertanyanya dua malaikat dua, yaitu malaikat yang disebut sebagai ulama, yakni banyak ulama mengatakan namanya munkar nakir, anit tauhid, tentang tauhid, wadin, tentang agama, wan nubuwah, dan tentang kenabian. Ini satu yang diriwayatkan oleh Imam beberapa salah Imam Tirmidzi atau Imam jenenge niki Nasai, ketika sudah dikuburkan kemudian atihi atin ya fayaqulu man rabbuk wa ma dinuk, datang seseorang malaikat datang kepadanya dalam kuburnya, ditanya man rabbuk, siapa Tuhanmu, wa ma dinuk, apa agamamu, wa man nabiyuk, siapa nabimu. Faya kalau mukmin ya fayaqulu rabbi Allah, Tuhanku adalah Allah, wa dini al-Islam, agama adalah Islam, wa nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Qala fayantahiruhu, kemudian dibentak, dibentak, ditanya lagi, qala fayaqulu ma rabbuk, siapa Tuhanmu, wa ma dinuk, wa ma dinuk, wa ya akhiru fitnatin tu'radu 'alal mu'min, itu adalah akhir cobaan yang diberikan oleh seorang mukmin di dalam kuburannya. Wa anna yu'mina, dan harus beriman bi na'imil qabri, dengan kenikmatan kubur, li ahli ta'ah, untuk ahli ta'ah, wa bi adzabi, dengan siksa kubur, li ahli maksiati, untuk ahli maksiyah. Ini akan memang kenikmatan kubur ahli ta'ah, wa bi adzabihi li ahli maksiyah. Ketika ada seorang Yahudiyah datang kepada Sayyidah Aisyah, diriwayatkan dalam Sahih Bukhari, kemudian dia menyebut-nyebut bahwa ono siksa kubur. Kemudian Yahudiyah tersebut berkata kepada Sayyidah Aisyah, semoga Allah melindungimu dari siksa kuburan. Waktu itu belum mendengar dari Kanjeng Nabi. Kemudian perempuan ini tanya, Sayyidah Aisyah ini tanya kepada Rasulullah, ya Rasulullah, memang ada adzab kubur? Kemudian Kanjeng Nabi ngendika napa, na'am adzabul qabr, ya ada adzab kubur. Nah, setelah itu Sayyidah Aisyah tidak melihat nama jenenge niki, fama itu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, beliau tidak melihat Rasulullah salat kecuali beliau meminta perlindungan dari siksa kubur. Nah, sebagian rawi mengatakan adzabul qabri haq, siksa kubur adalah hak. Qala, nanti bentuknya kayak apa ya subhanallah alam. Nek zahirnya kan ada yang sudah hancur, ada yang ini. Zahirnya ya tidak kalau memang adzabul qabr berkenaan dengan jasad, kalau sudah jasadnya hancur, yang murni karena jasad, kalau jasadnya hancur berarti sudah tidak ada adzabul qabr, pasti tidak seperti itu. Apalagi kemudian kalau orang matinya kemudian hancur, mungkin pelindas atau apa, kebakar, ini apakah ada bukti? Pasti ada adzabul qabr, itu mengenai semua orang.
Caranya gimana? Wallahu alam. Tapi yang jelas ada hadis-hadis yang mengatakan orang kalau di yang apa sahih yang mengatakan kalau orang ini ketika dikubur niki rohnya dikembalikan kepada jasadnya. Ulama ngendika itu tidak sempurna ya, ini tidak ada yang bilang dimasukkan semuanya rohnya. Tapi sebagian enggak. Kalau Imam Ibnu Hajar mengatakan itu hanya atasnya saja karena dia bisa jawab di kuburan itu adalah ini, maka ini saja. Wallahu alam. Yang jelas ada yang seperti itu, ada hadis-hadis yang seperti itu. Tapi semuanya ulama sepakat bahwa masih orang itu dimakan apa saja habis dimakan oleh umpamanya dimakan oleh singa atau apa habis, tetap orang itu akan ditanya. Entah caranya mengembalikan rohnya kepada jasadnya gimana bentuknya, ini wallahu alam. Karena itu ini adalah termasuk alamul ghaib. Ini termasuk alam ghaib. Artinya termasuk alam ghaib. Kadang-kadang kan orang dipakai dipakai kamera atau apa, kemudian lihat terbakar karena ini, Allah alam. Kalau bisa seperti itu ya bukan alam ghaib lagi. Adzabul qabr ini termasuk alam ghaib yang kita hanya bisa mengetahui dari apa yang diceritakan oleh syari' oleh Rasulullah SAW. Nggak mungkin kita bisa melihat secara langsung. Wa bi'adzabihi li ahli maksiyah, dan iman dengan nyiksa Allah kepada ahli maksiat. Wa yu'mina bil ba'ts, dan harus iman dengan dibangkitkan ba'dal maut, setelah kematian. Kalau dalam hadis qudsi dikatakan hamba-hambaku itu membohongkan aku, kalau katakan aku bohong, karena Allah sudah sudah berjanji akan membangkitkan, dan Allah sudah mengatakan akan membangkitkan, kok hambanya mengatakan nggak akan bisa bangkit. Nah, makanya hamba-hambaku pada membohongkan kepadaku. Ini kan bangkitkan, nggak membangkitkan, ini hak Allah Subhanahu wa taala. Allah bisa membangkitkan, bisa tidak membangkitkan. Ketika kita dikhabari bahwa Allah akan membangkitkan, ya berarti Allah pasti akan membangkitkan. Ketika kita tidak percaya, berarti kita sama dengan membohongkan Allah yang sudah ngendika, sudah berfirman bahwa beliau akan membangkitkan, Allah akan membangkitkan manusia, bahkan hewan-hewan pun akan dibangkitkan. Untuk yang berbuat zalim kepada yang lain akan dikisos nanti. Kemudian setelah dikisos, mereka semuanya akan menjadi turab, menjadi debu setelah selesai. Maka di situ kemudian orang-orang kafir bilang, ya litani kuntu turaban, kata kita sudah disiksa, sudah selesai, yakni kita sudah dikisos bahwa selesai, menjadi turab kayak hewan-hewan hewan-hewan yang lain yang kemudian setelah selesai dihukum karena kesalahan di dunia, kemudian mereka menjadi debu. Nah, ini mereka berkata, wa yaqulul kafiru ya laitani kuntu turaba. Kemudian orang-orang kafir berkata, andai kata aku menjadi debu. Wa yu'mina bil ba'thi ba'dal maut wa bihasyril ajsati wal arwahi ilallah, dan dengan digiringnya jasad-jasad dan roh-rohnya menuju kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau ketika dibangkitkan ini jelas itu dengan jasad dan roh. Bukan hanya sekedar roh saja. Wabil wuqufi baini yadayillah, dan iman dengan kita akan berdiri di depan Allah Subhanahu wa taala. Wabil hisabi, dan dengan hisab. Caranya gimana? Allah alam. Innallaha sari'ul hisab. Allah sangat cepat dalam menghisab. Bisa dibayangkan, mulai dari Nabi Adam sampai kita ini sudah bermiliar orang. Berapa? Rasulullah itu ngendika bahwa umatku, yakni kalian ini, dibanding dengan yang lain itu hanya kayak satu helai bulu
di dalam sapi bahkan sapi banteng, sapi jantan yang hitam, kamu putih saja, atau hitam saja yang lain putih semuanya. Bisa dibayangkan berapa bulu sapi. Nah, itu umat Kanjeng Nabi hanya satu helai. Ya. Umat mukminnya Kanjeng Nabi hanya satu helai. Artinya padahal umat kita sudah 2 miliar. Ya, umat Islam sudah 2 miliar. Ya. Berarti berapa kali lipatnya itu? Berapa orang yang akan dihisab? Qala, berarti sangat banyak. Wa annal ibadah, dan sesungguhnya hamba-hamba Allah yatafawatuna, ini berbeda-beda fihi, di dalam masalah hisab, ila musamahin, ada yang diampuni, wa munaqashin, dan ada yang diteliti, ada yang didebat, ada yang diteliti nama amalnya. Apa kalau di dalam mempertahankan disertasi ada debatnya, di munaqasyah dalam bahasa Arabnya. Itu munaqasyah, akan didebat, akan mempertanggungjawabkan, ini akan didebat. Dan ketika ini Kanjeng Nabi Muhammad SAW, la yuhasabu mru'un illa halak, seseorang itu tidak akan dihisab kecuali pasti hancur. Kalau dihisab, Sayyidah Aisyah tanya, cerdas, beliau baca Quran dan cerdas, bukankah Allah ngendika fasaufa yuhasabu hisabai yasir? Nah, itu kan dihisab, enggak akan bakal dihisab dengan hisab yang mudah. Itu mujarradu art, itu hanya sekedar diperlihatkan amalnya, enggak ditanya, enggak didetailkan, kamu sudah amal ini, amal ini, dosamu ini. Kalau sudah seperti itu pasti hancur. Tapi Allah dalam standar amal seharusnya segini, Allah tidak menuntut segini, hanya segini sudah cukup, sehingga tidak perlu dihisab. Andai kata benar-benar dihisab pasti hancur. Nah, maka disampaikan Kanjeng Nabi ketika la yudkhilu ahadan amaluhul jannah, tidak seorang pun yang amalnya bisa memasukkan dia ke surga. Wala anta ya Rasulullah, engkau juga tidak bisa amal engkau memasukkan surga engkau ya Rasulullah. Wala ana, aku juga tidak bisa. Illa ayatahu hammadiyani Allah bi rahmati, kecuali Allah memberi aku rahmat yang besar, kecuali Allah mencelupkan aku dalam rahmatnya, meliputi aku dengan rahmatnya. Itu Kanjeng Nabi. Bagaimana yang lain? Harus dihisab pasti hancur. Ingat hadis jadi ada orang yang dihisab, ada orang hisab di depan orang banyak, dibilang kamu sudah amal ini yang baik yang disebutkan. Dia sudah keringatan, sudah bingung, ini amal saya ini gimana, amal seburuk saya gimana. Dia tahu fa basarukal yauma hadid, ketika mau mati itu fa basarukal yauma hadid, jadi semuanya yang dilakukan dia tahu semuanya pada waktu itu. Apalagi itu juga ingat semuanya. Kita sebenarnya memori itu kan semuanya ada di sini semuanya, cuman tidak ditata dengan baik sehingga sesuatu sudah masuk kamar, otak itu sesuatu yang masuk kamar itu pasti sudah ada. Ini tinggal merapikan, kalau dirapikan pasti akan ketemu semuanya. Itu juga seperti itu. Maka dia tahu semuanya apa yang sudah diperbuat pada waktu di dunia, walaupun dia waktu di dunia sudah lupa. Ya ingat ini. Ternyata ketika mau disebutkan keburukannya, justru dipanggil oleh Allah, didekatkan sama Allah. Yang lain yang menyaksikan semuanya mengatakan, wah orang ini luar biasa, orang ini luar biasa, enggak ada keburukannya semuanya. Padahal waktu didekatkan itulah diperlihatkan amal buruknya, amal buruk kamu ini, tapi semuanya saya ampuni. Ini namanya mujarradu art, hanya sekedar diperlihatkan amalnya tanpa dimunaqasyah, tanpa didebat tentang amal dia. Jadi ila musamahin wa munaqashin wa ila man yadkhulul jannata bi ghairi hisab, dan ada yang masuk surga tanpa dihisab sama sekali. Kalau tadi masih diperlihatkan, masih ditunjukkan amal buruknya, tapi yang ini tanpa dihisab sama sekali.
Wa yu'mina bil mizan, dan beriman dengan mizan. Dengan apa timbangan allati tuzanu fihi hasanat, yang ditimbang di dalam timbangan tersebut kebaikan-kebaikan dan keburukan-keburukan. Mungkin kalau zaman dahulu ini bingung, amal kok bisa ditimbang itu gimana? Tapi kalau sekarang mungkin sudah tidak, masih sudah tidak seperti itu lagi, karena kita bisa mengukur suara juga bisa diukur. Jadi kan tidak sesuatu hal yang berat baru bisa dihitung kekuatannya. Ternyata yang lain juga bisa dihitung. Maka dalam kebaikan keburukan sangat mungkin untuk bisa ditimbang dengan timbangan Allah Subhanahu wa taala. Wa bisirati, dan dengan sirat, iman dengan sirat, dengan jisr, dengan titian, wa huwa jisrun, titian mamdudun, yang dipanjangkan, alamat ni jahannam, di atasnya neraka jahannam. Ini tidak seorang pun kecuali pasti melewati ini. Pasti akan melewati ini. Napa ini Quran iku sing niku neraka jahanam itu pasti wa in minkum illa waridhuha. Dalam Al-Qur'an wa in minkum illa waridhuha. Tidak ada seorang dari kalian illa waridhuha, kecuali pasti akan mendatangi neraka jahanam. Wa kana ala rabbika hatman madiyah, dan itu menjadi suatu hal yang diwajibkan, Allah mewajibkan atas dirinya sendiri. Sudah diputuskan untuk semua orang akan melewati jahanam. Melewatinya ya lewat sirat itu. Mana yang berarti sirat itu? Ada yang jalannya sesuai dengan amalnya. Kadang-kadang wallah alam, kadang-kadang wallah alam ya ada hati siapa enggak. Kadang-kadang orang niku golek napa jenenge niki, korban umpamanya itu ditunggangi bentuknya kambingnya, wallah alam apa ya apa enggak. Tapi yang jelas amalnya itu yang membawa dia adalah napa? Membawa dia adalah napa? Amal itu zahire ya dicepatkan oleh amal, bukan dicepatkan oleh bentuk fisik seperti itu. Kalau amale puasa gimana, ini gimana, Allah alam. Masih jelas ya, ketika korban itu pasti juga akan mendorong dia untuk bisa cepat dan tidak. Qala wa bihaudi nabiyina Muhammad, dan dengan haudnya Nabi kita Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam, alladzi yashrabul minhul mu'minun, dan iman dengan telaganya Nabi kita Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam, alladzi yang yashrabu, yang minum darinya al mu'minun qabla dukhulil jannah, sebelum masuk surga. Haud yang dialirkan dari apa? Dari surga kepada haudnya Kanjeng Nabi, dan kemudian orang-orang yang beriman niki akan meminum di situ, yang setelah minum situ tidak akan merasa kehausan sama sekali. Wa ma'uhu minal jannah, dan airnya dari surga. Wa yu'mina bi syafaatil anbiya, dan harus iman dengan syafaatnya para nabi. Tsumma siddiqin, dan iman dengan bi syafaatil anbiya tsumma siddiqin, dan dengan syafaatnya orang-orang yang siddiqin, maqam siddiq. Ini maqam siddiq yang membenarkan apa yang dibawa oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tanpa ada keraguan sama sekali, tanpa ada memang sama sekali. Siddiqin wa syuhada, dan orang-orang yang mati syahid ini juga bisa menjadi syafaat. Wal ulama, dan para ulama, was salihin, dan orang-orang soleh, wal mu'minin, dan orang-orang mukminin. Wa anna syafa'atal uzma, dan sungguhnya syafaat al uzma yang paling besar,
Itu maksusatun, itu dikhususkan bi Sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Syafaat yang mensyafaati semuanya. Ketika orang kumpul miliaran, mungkin berapa miliar yang kumpul di mahsyar, sudah tumplek-plek di situ, sudah orang itu bingung. Sampai susahnya di situ sampai mereka berkata sampai mereka berkata, pokoknya kita lepas ini ke neraka pun tidak masalah. Padahal neraka lebih parah, cuman karena sangat parahnya waktu di situ tempat mahsyar tersebut, sampai mereka kemudian mengatakan kita harus bisa lepas dari sini, kalau bisa cepat, nggak bisa keluar dari sini, walaupun ke neraka tidak apa-apa. Dan kemudian mereka mendatangi para nabi-nabi itu, mendatangi mulai dari Nabi Adam sampai terakhir mendatangi kanjeng Nabi Muhammad SAW, dan semua para nabi ini mengatakan, saya tidak bisa, saya punya dosa ini, saya punya kesalahan ini, sampai kepada Rasulullah. Dan kemudian Rasulullah ngendika, analaha, memang akulah yang menjadi untuk apa? Untuk mensyafaati kalian keluar dari mahsyar ini. Wa yu'mina bi ikhraji man dakhala nar min ahli tauhid hatta la yakhluta fiha man fi qalbihi mithqalu dzarratin min iman. Dan harus iman akan dikeluarkannya orang-orang dakhala nar, orang yang masuk neraka, min ahli tauhid, orang-orang yang ahli tauhid, bahwa akan dikeluarkan semua ahli tauhid dari neraka, hatta la yakhluda, sehingga tidak bisa tidak ada yang langgeng di dalam nar, man fi qalbihi, orang yang fi qalbihi, yang di hatinya ada mithqalu dzarratin, ada seberat dzarrah, seberat nawa atom atau seberat nawa semut kecil dari keimanan. Wa anna ahlal kufri, dan sungguhnya ahli kekufuran, wasyirki, dan kemusyrikan, itu mukhalladuna, dilanggengkan finnar abadal abidin, selama-lamanya. La yukhaffafu anhumul adzabu wa lahum yunzarun, wa la yukhaffafu, dan tidak ringankan, anhum, dari mereka, al adzabu, siksa, wa la yunzarun, dan mereka tidak ditoleh, tidak diperhatikan oleh Allah Subhanahu wa taala, dibiarkan. Wa annal mu'minin, ini kadang-kadang orang niku mikir, mosok ninggone ahli swarga terus, kok terus ninggone swarga terus, mosok kok ngono gak ono selesai. Ini kan Gusti Allah ngersakno terus gimana? Dan Allah sudah menghabarkan tentang kelanggengan mereka, itu hak, benar-benar hak Gusti Allah Subhanahu wa taala. Nah, tapi sebagian orang, ulama, ada yang mengatakan, kenapa gitu? Orang mukmin itu andai kata dikasih hidup terus, pasti akan sholat terus. Maka karena seperti ini, sehingga ya sudah akan diberi surga selamanya. Akhirnya dikasih surga selamanya, karena dikata dia di hidup terus di dunia, bahkan beramal baik terus. Ada yang mengatakan seperti itu. Tapi walhasil, Allah ketika menghabarkan, telah menghentikan, telah berfirman bahwa mereka selamanya dari surga, yaitu hak Allah, dan kita harus percaya. Alladzina amanu, jadi innalladzina kafaru min ahli kitab musyrikin fi nari jahannam khalidina fiha ulaika hum syarrul bariyah. Orang-orang yang kafir, ahli kitab wal musyrikin, orang musyrik semuanya itu adalah napa jenenge niki, musyrikin fi nari jahannam, di neraka jahannam, khalidina fiha, ulai, di dalam neraka, ulaika hum syarrul bariyah, dan mereka adalah seburuk-buruknya makhluk. Walladzina amanu wa amilus solihati lahum jannatun tajri min tahtihal anharu khalidina fiha abad. Orang yang beriman, amal soleh, mereka akan di surga khalidina, langgeng-langgeng semuanya, abada, selamanya. Radhiyallahu anhum wa radu an. Gimana? Inna walladzina amanu wa amilus solihati
innalladzina kafaru min ahli kitab min musyrikin fi nari jahannam khalidina fiha ulaika hum syarrul bariyah. Terus innalladzina amanu hati ulaika hum khairul bariyah jazaohum inda rabbihim jannatu adnin tajri min tahtihal anharu khalidina fiha, khalidin mereka langgeng fiha abada selamanya. Radhiyallahu anhum wa radu'an dzalika liman khasyiya rabbah. Dan ayat-ayat yang seperti ini tidak terhitung banyaknya di dalam Al-Quran. Ijma' para ulama, makanya orang yang mati dalam keadaan kafir ya sudah akan langgeng di sana, dan orang-orang yang mukmin akan langgeng di surga. Dan tidak ada kematian, karena di dalam hadis yang sahih disebutkan ketika kematian itu dirupakan oleh Allah kayak kambing. Kemudian Allah memanggil orang-orang neraka, ahli neraka, memanggil ahli jannah, kalian tahu apa ini? Ahli surga mengatakan ya itu adalah kematian, karena memang diberitahu Allah, sudah tidak tahu diberi ilham atau gimana, mereka tahu bahwa kambing yang ditaruh di antara surga dan neraka itu adalah kematian. Ahli neraka juga tahu itu adalah kematian. Kemudian kematian itu disembelih. Kemudian tidak pernah menyesal menjerit. Ahli neraka kayak menjeritnya ketika kematian itu dihilangkan oleh Allah, disembelih oleh Allah Subhanahu wa taala, dihilangkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena hari ini sudah tidak punya harapan lagi untuk keluar. Begitu juga ahli jannah, ya gembiranya tidak terkirakan ketika itu. Wa annal mu'minina sarmata la yamassuhum, wa annal mu'min, dan orang-orang mukmin mukhalladuna mereka dilanggengkan fil jannati di surga abadan selamanya, sarmadan yakni selamanya, la yamassuhum tidak mengenai mereka fiha di surga nasabun kepayahan, wa mahum dan mereka tidak minha bimukhrajin tidak akan dikeluarkan dari surga. Wa annal mu'minina yarawna rabbahum fil jannah, dan sungguh orang-orang mukmin niyarona mereka akan melihat rabbahum Tuhan mereka fil jannati di surga bi absarihim dengan mata-mata mereka, dengan mata kepala mereka sendiri, alama yaliku sesuai dengan apa yang pantas bijalali dengan keagungan Allah, wa qudsi kamali dan kesempurnaan dan sucinya kesempurnaan Allah Subhanahu wa taala. Kadang-kadang ada orang yang nama jenenge niki mengingkari bagaimana Allah bisa dilihat pada surga, karena terlalu kefalsafatan, falsafah, akhirnya mengingkari. Karena Allah tidak sama dengan makhluknya. Kalau sesuatu yang bisa dilihat itu pasti sama dengan makhluknya. Kalau kita tidak, selama sudah Allah ngendika bisa dilihat ya sudah selesai. Caranya gimana ya Allah alam. Tapi yang jelas tidak sama ketika kita melihat kepada manusia. Ahli surga itu kan banyak. Bagaimana bisa Allah Subhanahu wa taala ngendikani satu persatu kayak Allah di dekat mereka? Jadi di hati-hati dikatakan semuanya dia ajak bicara semuanya, padahal segitu banyaknya. Ada sukul jannah, suk di pasar waktu itu di pasar kejadiannya, namanya suk. Ada pasar yang ketemu semuanya orang-orang mukmin, boleh di tingkatan atas sampai bawah ketemu di situ semuanya, namanya sukul jannah. Nah itu harinya hari Jumat pada waktu itu. Bagaimana ya, ini sudah di luar, kita tidak usah dipikir Allah ngendika ngono, Rasulullah apa diceritakan Rasulullah, ini alam gaib, kita harus bisa dikiaskan, kita lihat tanda-tanda kebenaran Allah dari yang lain. Setelah itu apa yang dihabarkan oleh Allah, apa yang dindikkan oleh jenenge niki Rasulullah, maka kita harus percaya, apalagi alam-alam gaib yang seperti ini. Tentang hal-hal yang gaib seperti ini kita harus percaya. Ada yang mengatakan jenenge niki
napa nggih. Kemudian mengatakan menyamakan, ada yang orang yang membayangkan berarti Allah itu kayak manusia, dibayangkan kayak manusia karena bisa dilihat kayak makhluk, kayak manusia kayak makhluk karena bisa dilihat. Kalau kita tidak menyamakan Allah tidak akan sama dengan makhluknya, laisa kamitslihi syai'un. Tapi ketika Allah mengatakan bisa dilihat, Rasulullah mengabarkan bisa dilihat dan akan melihat nanti di surga, ya kita nu'minu bima ja'a an rasul anillah subhanahu wa ta'ala, bima ja'a bihi Rasulullah, dengan apa yang dibawa oleh Rasulullah dari Allah subhanahu wa ta'ala. Wa ya'taqidah, dan kita beriktikad dan harus beriktikad fadla ashabi Rasulillah, keutamaannya sahabat-sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, wa tartibahum, dan urutan-urutan apa para sahabat. Niki zahiri isyarah bahwa napa afdhalus sahabah niku napa Sayyidina Abu Bakar, muhajirin dulu, kemudian apa Ansar, kemudian apa orang-orang yang iman awal-awal dibanding dengan yang akhir. Mungkin isyarah yang seperti itu. Nah, tartibahum ini disebut urutan-urutan mereka. Yang jelas kita ketahui bahwa sahabat-sahabat Rasulullah SAW adalah orang-orang yang benar-benar utama sampai dibelani oleh Rasulullah SAW. Ketika Rasulullah Sayyidina Abu Bakar dicela oleh orang lain, kemudian kata kalian itu sudah jangan menyakiti sahabatku. Jangan menyakiti sahabat-sahabatku. Wa annahum udulun, dan sesungguhnya mereka adalah udulun, orang-orang yang adil, khiyarun, orang-orang yang baik-baik, umana, orang-orang yang bisa dipercaya. La yajuzu sabbuhum, tidak boleh sabbuhum mencaci mereka, misui mereka, walal qatahu, dan tidak mencaci untuk memburukkan, cacat fi ahadin minhum, seorang pun dari mereka. Wa annal khalifata haqq, dan sesungguhnya kadang-kadang disebutkan oleh mereka itu ada hadis-hadis yang ada sahabat-sahabat Kanjeng Nabi Muhammad SAW yang diusir dari, dan yang dihalau dari hauli, dari telaganya Rasulullah SAW. Kemudian dikatakan ashabi Kanjeng Nabi itu kan sahabat kok, ini ashabi, kenapa enggak boleh ke sini? Kamu nggak tahu apa yang mereka lakukan setelah kamu meninggal. Nah itu ada gitu, sahabat itu memasukkan semua orang yang melihat Rasulullah SAW. Semua orang yang bisa melihat Rasulullah itu masuk sahabat. Dan memang ada orang-orang yang seperti ini yang kemudian jadi pengikutnya Musailimah Al-Kadzab. Mungkin musim jadi ini, tapi sudah ketahuan, maksudnya mereka itu ketahuan siapa yang keluar daripada kesahabatannya mereka menjadi murtad setelah wafatnya Rasulullah SAW. Apalagi itu dijadikan alasan untuk, itu berarti sahabat-sahabat Kanjeng Nabi yang kumpul Kanjeng Nabi terus itu yang sudah ada yang keluar, ya enggak mungkin lah. Kanjeng Nabi kalau Rasulullah tidak berhasil mengislamkan, tidak berhasil mentarbiyah Sayyidina Abu Bakar, tidak berhasil, yang mereka katakan Sayyidina Abu Bakar itu bukan orang baik. Kalau Rasulullah tidak berhasil mentarbiyah Sayyidina Abu Bakar, tidak bisa berhasil mentarbiyah sahabat-sahabat yang dari awal bersama Rasulullah, maka mereka sama dengan mengatakan Rasulullah sama sekali tidak berhasil dalam mengemban risalah beliau. Berarti mereka mengatakan bahwa Kanjeng Nabi Muhammad SAW bukanlah orang yang terbaik daripada para nabi, para rasul. Sama konsekuensinya seperti itu, tapi ya lazimul qaul laisa biqaul. Kalau sudah seperti itu ya murtad bisa-bisa.
Kanjeng Nabi niku utusan yang terbaik. Qala wa annal khalifatal haq, dan sesungguhnya khalifah yang hak ba'da Rasulillah, setelah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah Abu Bakar As-Siddiq, thumma Umar Al-Faruq, kemudian Umar Al-Faruq, thumma Utsman Asy-Syahid, kemudian setelah itu Utsman Asy-Syahid, thumma Aliun Al-Murtada, kemudian Sayyidina Ali Al-Murtada yang diridhoi radhiyallahu taala anhum, semoga Allah meridhai mereka semuanya, wa an ashabi Rasulillah, dan semoga Allah meridhai sahabat-sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ajmain, wa anit tabi'in, dan dari dan meridhai tabi'in, orang yang mengikuti lahum, mengikuti sahabat-sahabat itu bi ihsanin, mengikuti kebaikan ila yaumiddin, sampai hari pembalasan. Wa anna ma'hum, dan semoga Allah meridhai kita ma'hum, bersama mereka, bi rahmatika, dengan rahmatmu ya Allah, Allahumma ya arhamar rahimin.